Pernah nggak sih ngerasa pusing banget pas mau belajar hal baru, rasanya informasinya terlalu banyak dan nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas sebuah sistem yang bakal mengubah cara Anda belajar selamanya. Yuk, kita langsung bahas metode 3C untuk belajar super cepat. Kita mulai dari pertanyaan ini dulu deh. Kenapa ya banyak banget dari kita yang awalnya semangat 45, di tengah jalan malah nyerah? Ini tuh bukan karena kita kurang pinter, tapi karena strategi yang kita pakai dari awal itu salah kaprah. Nah, ini dia biang keroknya. Kita sering banget coba menjejali otak kita dengan informasi sebanyak-banyaknya, alias sistem kebut semalam. Padahal, otak kita itu bukan gudang tanpa batas. Anggap aja kayak mangkuk kecil ini, kapasitasnya terbatas. Kalau dipaksa diisi terus, ya sisanya bakal tumpah dan kebuang sia-sia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan ngertiin dulu cara kerja otak. Terus, kita masuk ke 3 langkah intinya, kompresi, kompilasi, dan konsolidasi. Dan yang paling penting, di akhir nanti ada rencana aksi harian yang bisa langsung Anda coba. Siap, bagian pertama. Sebelum kita bisa belajar dengan efektif, kita harus kenalan dulu sama alat yang kita pakai, otak kita. Dan faktanya adalah, otak kita itu sama sekali nggak bekerja seperti komputer. Coba deh lihat perbandingan ini. AI itu bisa ngerjain jutaan hal barengan. Otak kita coba bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Titik. Belum lagi otak kita ini boros banget energinya. Bisa makan 20% dari total kalori harian kita. Jadi, please, berhenti coba-coba multitasking pas lagi belajar. Itu nggak akan berhasil. Nah, ini yang suruh banget. Kita sering mikir kalau belajar terasa susah, itu artinya kita gagal kan? Ternyata faktanya kebalikannya. Justru pas kita lagi susah payah mikir, berusaha ingat-ingat sesuatu, disitulah otak kita lagi kerja paling keras buat ngebangun koneksi baru yang kuat. Jadi, gesekan mental itu bagus. Otak kita suka tantangan. Oke, sekarang kita masuk ke C yang pertama, kompresi. Di zaman sekarang yang informasinya bejibun, pemenangnya itu bukan yang tahu paling banyak, tapi yang paling jago menyaring mana informasi yang paling penting. Jadi, apa sih kompresi itu? Anggap aja ini seni mengubah setumpuk informasi yang berantakan jadi beberapa ide inti yang super kuat. Daripada menghafal 100 fakta, kita cari satu pola yang bisa menghubungkan semuanya. Cara paling gampang buat mulai kompresi adalah dengan prinsip Pareto atau aturan 80-20. Di hampir semua topik, 80% hasil terpenting itu datang dari 20% materi inti. Tugas pertama Anda, temukan 20% yang paling krusial itu dan fokus di sana dulu. Prosesnya gampang, ada 3 langkah. Pertama, seleksi, cari 20% materi inti tadi. Kedua, asosiasi. Coba sambungin info baru ini sama hal-hal yang udah Anda tahu. Ketiga, chunking, atau mengelompokkan ide-ide yang nyambung jadi satu paket. Nah, proses chunking ini yang dipakai sama Grandmaster Catur kayak Magnus Carlsen. Dia itu nggak lihat pion satu-satu, tapi udah lihat 50.000 pola atau paket gerakan yang udah terkompresi di otaknya. Setelah informasinya kita padatkan, saatnya masuk ke C yang kedua, kompilasi. Kalau kompresi itu soal memasukkan informasi, kompilasi itu soal mengeluarkannya. Ini langkah paling penting untuk mengubah apa yang Anda tahu, jadi apa yang bisa Anda lakukan. Soalnya pengetahuan yang cuma ngendap di kepala itu nggak ada gunanya. Kisah Kim Peek, inspirasi nyata film Rain Man, itu contoh paling pas. Dia bisa hafal isi 12.000 buku, kata per kata, tapi kesulitan buat ngerjain tugas sehari-hari yang simpel. Ini bukti nyata kalau sekedar ngumpulin informasi itu beda jauh sama menguasai sebuah keterampilan. Terus gimana caranya membangun keterampilan? Lupakan model belajar sekolah. Belajar 6 bulan, baru ujian. Ganti dengan siklus yang jauh lebih cepat. Pelajari satu konsep kecil, terus langsung uji pemahaman Anda. Belajar lagi dikit, tes lagi. Ulangi terus. Ini cara belajar yang jauh lebih aktif dan nempel di otak. Ada 3 alat super buat ngetes pemahaman Anda. Immersion, artinya langsung praktik di dunia nyata. Slow burn, ini buat melatih skill fisik dengan gerakan super lambat. Tapi, yang paling sakti buat hampir semua topik adalah active recall, alias mengajar untuk belajar. Coba deh, jelasin konsep yang baru Anda pelajari. Ngomong sendiri aja seolah-olah lagi ngajar orang lain. Anda bakal langsung tahu bagian mana yang masih bolong. Akhirnya, kita sampai di C terakhir, dan mungkin yang paling sering diremehkan, konsolidasi. Ini adalah proses penyimpanan otomatis, di mana otak kita mindahin informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Dan bahan bakar utama proses ini adalah istirahat.
Coba deh pikirin kayak gini, pas Anda lagi fokus belajar, Anda itu lagi ngirim request atau permintaan ke otak buat ngebangun koneksi baru. Tapi proses pembangunannya sendiri baru benar-benar terjadi pas Anda lagi istirahat. Tanpa istirahat yang cukup, nggak ada pembelajaran jangka panjang. Istirahat itu ada 3 level. Cuma jeda 10 detik setelah belajar hal yang susah, itu bisa ngasih otak Anda 20 kali pengulangan mental gratis loh. Terus, ada istirahat 20 menit setelah sesi fokus selama 90 menit. Dan tentu saja, rajanya konsolidasi. Tidur malam 8 jam yang berkualitas. Nah, untuk istirahat yang 20 menit itu, coba deh teknik yang namanya NSDR atau Non-Sleep Deep Rest. Caranya simpel banget, cukup duduk atau rebahan dengan mata tertutup selama 15-20 menit dan nggak ngapa-ngapain. Jangan main HP, jangan dengerin musik, biarin aja otak Anda bekerja dalam sunyi. Oke, teorinya udah kelar. Sekarang bagian yang paling krusial, gimana cara menerapkan ini semua dalam rutinitas harian? Yuk kita rangkum jadi sebuah rencana aksi yang jelas. Ini dia contoh jadwal harian yang bisa Anda contek. Mulai dengan 25 menit untuk kompresi, pilih dan pelajari materi inti. Lanjut dengan 5 menit kompilasi, tes pemahaman pakai Active Recall. Setelah itu, hajar dengan 90 menit kerja super fokus buat menerapkan ilmunya. Terakhir, tutup dengan 20 menit konsolidasi pakai NSTR atau jalan santai. Anggap blok waktu ini sakral ya. Dan tolong, ingat ini baik-baik. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokus aja sama kemajuan Anda sendiri. Pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda hari ini lebih baik dari Anda yang kemarin? Cuma itu yang penting. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Belajar itu bukan bakat, tapi sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Dan sekarang, Anda udah punya panduannya. Gunakan sistem ini dan gak ada batasan untuk apa yang bisa Anda kuasai. Terima kasih sudah menyimak.